lapangkanlah tempat kemahmu misalnya. Ya, pokok semua perkataan firman. Firman sendiri itu Tuhan. Waktu saudara deklarasikan firman, saudara itu Tuhan yang berkarya luar biasa. Alkitab berkata, firman yang sudah dikeluarkan dari mulut itu akan melakukannya, tidak akan kembali dengan sia-sia. Gunakan firman dalam lagu-lagu saudara, ya, bermazmur dengan firman Tuhan. Saudara, praktekkan, ya saudara. Lalu apa? Dengan segenap ekspresi saudara, ya, segenap ekspresi. Jadi diekspresikan sungguh-sungguh. Kalau lagunya ku angkat tangan, ya angkat tangan, saudara. Jangan lagunya ku angkat tangan, tangannya sedekap. Lah itu tidak cocok. Itu tidak mengekspresikan. Betul saudara, itu hanya mulut pasti. Betul nggak? Kalau sampai kataku tersungkur, ya tersungkur. Nah, diekspresikan. Kalau kita bisa melakukan dengan segenap tubuh, dengan segenap jiwa, dengan segenap roh, itu tindakan saudara, fokusnya luar biasa. Itu semuanya. Tuhan saja berkata mengasihi aku dengan roh, jiwa, dan tubuh. Betul nggak saudara? Nyembah Tuhan juga sama. Dengan roh, jiwa, dan tubuh. Kalau saudara tiga-tiga kau pakai, itu luar biasa sekali. Ya, kalau saya lihat seperti itu. Yang diajar Mas Yosi, ya saya ajak saudara praktek. Di setiap nanti, kalau ada pujian penyembah lagi di sesi 2, pulang di rumah. Secara pribadi atau setiap ibadah 5 itu saya lihat luar biasa. Hari ini ya Esther, kalau saya lihat yang ada tambahan yang beda dengan Mas Yosi apa tadi? Yang terakhir saudara, jadikan masalah, luka hati, kehancuran hati itu menjadi motivator lebih mendekat pada Tuhan. Sekalipun saudara mengalami kepahitan, sekalipun saudara hatimu hancur, hidupmu dihancurkan, tapi juga justru kehancuran itu, pakailah itu lebih mendekat pada Tuhan. Seperti Daud tadi disebutkan, banyak mengalami penolakan, banyak mengalami ya aniaya, bahkan sampai ya mertuanya, rajanya, betul enggak saudara? Tapi dia justru pakai aniaya seperti itu, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dia diberontak dengan anaknya, betul enggak saudara? Wah, itu enggak enak. Tapi bukan dia mengeluh, bukan kecewa, bukan wah apa itu. Justru itu dorongan lebih lagi dekat dengan Tuhan. Setiap peristiwa membuat dia lebih lagi. Dapat berkat membuat dia lebih lagi. Betul enggak saudara? Dapat aniaya membuat dia lebih lagi. Jangan punya mental korban tadi. Betul saudara? Wah aku gini karena dia aku jadi korban. Jangan. Betul. Apapun yang dilakukan orang lain itu urusan dia. Tapi hidupku di tangan Tuhan. Justru pakailah cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Maka engkau enggak pernah goyah. Maka engkau akan mengalami kasih karunia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Diingatkan ya saudara. Ini perlu ditambah satu yang tadi itu saudara. Nanti kalau saudara lakukan satu demi satu, saudara lihat. Penyembahan saudara makin punya kemurnian. Penyembahan saudara akan punya bobot yang lebih besar di hadapan Tuhan. Penyembahan saudara akan membuat saudara membumbung naik. Seperti di alam Daud. Daud itu ngalami ini semua kalau saya lihat. Ya, dia itu lakukan semuanya. Ya, itu luar biasa sekali. Tadi ya saya rindu tujuannya jangan tadi hanya belajar teori terus. Apa yang kita dapatkan lakukan. Kita akan bertumbuh, makin bertumbuh, dan makin bertumbuh. Sehingga Miracle Night ini membuat saudara sungguh-sungguh dibangkitkan. Menjadi pahlawannya Tuhan. Menjadi laskar Kristus yang luar biasa. Tepuk tangannya semua saudara. Sekarang semua. Ya, saya mau share sedikit nanti saudara. Yaitu tentang perjalanan kita baru saja ada gathering saudara. Untuk GLI. Artinya gereja induk gitu saudara. Semua isinya saya, Gembala Sidang, Pak Jo, ya, lalu Bu Baca, Bu Nita, lalu Kadif, ketua-ketua divisi itu saudara. Lalu juga ketua-ketua departemen, semua global saudara. Ya, kumpul bersama ada gathering saudara. Ya, 3 orang
dan kita merasa sangat diberkati. Kalau di sini yang ikut Pak Yono, Susi, siapa lagi ya? Rindra, Andi, siapa lagi? Pak Durman itu saudara, ya, Rektor STT, SAD kita, beri tepuk tangan saudara. Iya, nanti akan juga melayani di sesi kedua, saudara. Ikuti sungguh-sungguh, saudara akan sangat diberkati. Lah kita merasa sangat diberkati, saudara. Ada banyak, itu 3 hari kok diceritakan gak selesai ya saudara. Tapi saya mau ngajak kita lihat satu video dulu. Ya, seorang dokter saudara, namanya Dokter Dani. Istrinya juga dokter saudara, Dokter Clara saudara. Saya lihat ya, pasangan ini bahkan mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam hidup mereka, dalam profesi sebagai seorang dokter. Akhirnya sampai menjadi dokter yang terkenal di Jakarta, dokter yang jadi berkat banyak. Lalu dalam rohani juga sama, mengalami pertumbuhan rohani. Akhirnya bukannya sekedar jadi anggota jemaat, akhirnya melayani. Dan dalam pelayanan juga sama, dari komsel 1 bertumbuh. Lalu mengayan di ibadah saudara. Ya, akhirnya terus bertumbuh ya, dari usher terus maju sampai jadi ketua ya ibadah, SGD ibadah, ketua departemen ibadah. Dan dia sekarang ya ngurusin atau tanggung jawab jadi SGD ibadah yang terbesar, yang datang terbanyak di Jakarta. Kita di Jakarta ada banyak ibadah, tapi dia ngurusin yang ya jemaatnya paling besar, paling banyak. Nah, ada yang diceritakan luar biasa, saudara. Nanti saya dengarkan ada langkah-langkah, sungguh-sungguh dia berjuang, sungguh-sungguh tangkap pengajaran di pemuritan, sungguh-sungguh diimpartasikan. Kalau waktu tugas sungguh-sungguh saudara, ya perhatikan, dorong semuanya. Dia bukan hanya datang duduk gitu, enggak saudara, tapi sungguh-sungguh yang dipercayakan, diperjuangkan sungguh-sungguh saudara. Dia rela berkorban banyak saudara, bahkan memberi teladan. Dia jadi teladan sampai ikut ya SGD-nya, ikut ngawasi, dorong untuk parkir, sampai kontrol untuk WC-nya dan macam-macam. Tapi banyak yang dilakukan dia, akhirnya dia ngalami terus maju, rela berkorban banyak saudara. Ya banyak dia rela berkorban ini dan itu. Ya salah satunya misalnya berkorban ya, dia dokter. Berkali-kali kalau ada kegiatan yang penting, dia berani loh, tutup dulu prakteknya, ikut. Belum lama baru maju ke Kalimantan karena ada acara khusus. Dia ikut juga suami istri loh, nggak praktek loh saudara, tutup dulu. Ini gathering lagi, baru selisih 1 minggu loh saudara, pergi lagi gathering. Tadi itu 3 hari, banyak yang pasti banyak dilakukan. Kita saksikan dulu, nanti saya ceritakan beberapa lagi mendasari firman Tuhan yang akan kita pelajari. Sekarang ditayangkan. Terima kasih Pak Jo, shalom semuanya yang terkasih. Saya pun masih belajar dan terus belajar. Kita sama-sama terus belajar dan saya juga banyak belajar. Sebetulnya intinya hanya satu, semua yang saya dapat dari Bapak dan Ibu Gembala tidak boleh terputus di kita. Semua rantai komando kegerakan secepatnya, sesegera mungkin langsung kita share ke para jajaran di bawah kita. Contohnya seperti hari ini, semua yang saya dapat hari ini dari sesi pertama sampai sesi ketiga, ini langsung saya ketik dan langsung saya share ke jajaran pelayanan kami, rekan-rekan pelayanan kami, dan semuanya sangat diberkati. Dan itu kita sama-sama belajar, saya dan istri saya belajar, dan semua rekan pelayanan juga sama-sama belajar. Kita bertumbuh, berkembang, dan berubah menjadi lebih baik karena kita satu keluarga La Family. Contohnya seperti dari hari Senin sampai hari Minggu kita semuanya ada kegerakan gereja kita, reka 3 kali sehari, itu tidak boleh terputus. Saya langsung share segera mungkin di grup pelayan Tuhan, Ibu Clara langsung share di grup Komsel, dimanapun kami berdua berada, termasuk di tempat ini,
dimanapun, Reka 3 kali sehari, kemudian pemuritan hari Selasa kemarin juga langsung kita share, dan saya udah mendengarkan sebagian. Tadi malam live streaming Pak Obaja jam 6 sore kita share. Jadi dimanapun kita berada, kita nggak boleh lupa tugas kita, dan yang penting konsistensi. Jadi bukan awalnya saja yang bagus, awalnya yang indah, konsistensi sampai kapan? Sampai selamanya. Kita sama-sama finish strong, finish well. Hari Senin sampai hari Sabtu, puji Tuhan, plan Tuhan. Kami sudah ada yang jam 5 pagi sudah share mesbah 2 pagi, tanpa terputus dimanapun dia berada, dia di luar negeri, dia di luar kota. Kemudian pemuritan hari Selasa, contohnya, kemudian live streaming Pak Obaja, hari Jumat malam Miracle Night Worship, kemudian semua yang saya dapat. Intinya semua kita belajar, dan saya sangat diberkati oleh Pak, kesaksian yang kemarin semua dari Pak Arif, Ibu Arif, tempat saya selalu minta sharing, minta banyak sekali yang dari Pak Arif, Bu Arif yang saya ambil, dan juga dari semuanya teman-teman yang lain, senior-senior yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Contohnya seperti Pak Ibu Febe yang tanpa henti selalu di grup divisi pengembalaan, dan itu semuanya saya simpan dalam semua HP saya di note, dan itu setiap kali ada plan Tuhan baru pasti akan saya kirim dari hasil-hasil. Contohnya dari yang Ibu Febe, training plan Tuhan di Jakarta dari Ibu Susan, Pak Nemia, itu semua kita simpan dalam file. Jadi untuk plan Tuhan baru, selesai wawancara, lulus wawancara, mulai pelayanan, langsung kita share semuanya, guideline-nya sebagai plan Tuhan keluarga Allah itu apa saja, dari gestur tubuh, penampilan, semuanya. Jadi kita udah punya file-filenya sendiri, dan itu semuanya dapat semua dari A, B, C, D sampai Z semuanya sama rata. Dan untuk yang SPR yang begitu banyak plan Tuhan, Ibu Clara yang mendata di laptop, jadi kita update terus SPR-nya satu persatu. Ya prinsipnya cuma satu, konsistensi, nggak boleh capek, dan tetap memberikan perhatian. Dan tadi saya sangat diberkati oleh sesi dari Pak Jo yang bagus, yang tadi barusan yang atmosfer, itu semuanya betul untuk pelayanan kita untuk masa-masa yang mendatang. Dan saya percaya akan suatu proses. Kami berdua sudah diproses di keluarga Allah 13 tahun, dari Cideng, kemudian mulai melayani di APL sebagai pendamping, sebagai pendamping pelayan Tuhan, kemudian diberikan tugas membuka ibadah yang pertama jam 8 pagi di APL, dan itu ibadah yang pertama yang paling pagi dan paling sepi. Kemudian pindah ke Soho, ibadah jam 8 pagi 2, jam 8 pagi juga. Kemudian ditugaskan ke PIK. PIK itu gedung baru, dan itu menjadi tantangan. Saya sempat bilang ke Ibu Clara, kalau saya boleh milih, saya lebih milih di Soho. Karena di Soho itu banyak makanan, mall, dan kita sudah nyaman. Kita memang susah untuk keluar dari zona kenyamanan dan adaptasi lagi. Dan betul, pertama kali saya pelayanan di PIK, hanya 1 kali ibadah di gedung yang baru, suasana beda, ada gedung parkir, kita mempunyai strategi yang baru lagi, beda dengan di Soho. Pertama-tama kali kita pelayanan di PIK 1 itu hanya 1 kali ibadah, dan rasanya kita kok terasing sekali. Saya sempat bilang ke Ibu Clara, kok rasanya kita nih dibuang ya? Maaf Pak Jo, sampai saya bilang ke Ibu Clara, rasanya kok kita kayak dibuang ke Nusa Kambangan ini. Kita di Soho begitu rame, kita bisa ketemu dengan tim pelayanan yang lain, IR-IR yang lain, kemudian itu kan di mall ya, semuanya serba ada. Dan di PIK kita sendiri di sana, tapi semuanya kita hanya saya tekankan ke semua pelayan Tuhan pun mengalami yang sama seperti saya, tapi saya nggak mungkin sharing di depan mereka. Iya, saya juga lagi galau nih, nggak mungkin. Jadi seperti saya dan dengan Pak Ibu Clara, apapun ada masalah, kita tetap di depan pelayan Tuhan, sukacita, tetap semangat, antusias yang menyala-nyala, apapun yang kita sedang mengalami masalah. Ya.
Dan peak 1 sekarang luar biasa, sudah 3 kali ibadah. Dan ternyata itu semua proses yang bisa kita lalui, kita lebih kuat dan kita terus belajar. Dan hanya satu yang saya minta dari Tuhan selalu, hikmat Tuhan dalam hal apapun juga. Hikmat Tuhan dalam berbicara, bersikap, bertindak. Apapun ada masalah yang paling berat, kita nggak langsung action, kita doa dulu, kita minta hikmat Tuhan, dan terus berdiskusi. Jadi apapun keputusan yang saya ambil, selalu saya berdiskusi dengan istri saya. Kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dan saling melengkapi. Contohnya eksekusi di saya, penerimaan pelayan Tuhan dari saya melalui wawancara. Jadi Ibu Clara misalkan hanya kasih masukan. Ini contohnya minggu lalu ada pelayan Tuhan baru, ini yang terakhir Ibu Clara yang kasih ke saya, ini tolong diterima. Oh ini titipan, saya bilang ini KKN ini. Saya belum lihat, udah harus diterima, katanya oke karakternya. Saya bilang nggak bisa, saya harus wawancara dulu. Jadi saya wawancara, pertama kali saya wawancara, syok juga. Ini kok diam aja. Kemudian saya tanya mau pelayanan apa? Interpreter. Saya kaget bukan main. Karena saya jelaskan di sini kita 6 SGB. Kita departemen ibadah, bukan pelayanan interpreter. Tapi saya nggak mungkin bilang di depan dia. Saya telepon Ibu Clara, saya kasih tahu ini salah jurusan ini. Masa mau pelayanan interpreter masukin ke departemen ibadah? Ibu Clara bilang, terima saja jadi asyir. Ya udah, akhirnya saya terima jadi asyir sekaligus pelayanan di interpreter bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Karena kita di PIK ada banyak ekspatriat, jadi kita punya pelayanan interpreter dan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dan itu melalui wawancara dan saya kasih semua guide-nya dan ternyata oke. Jadi dari penampilan luar aja nggak bisa kita untuk menilai. Jadi kita harus menilai lebih mendalam dari wawancara, dari komunikasi, dan kita bisa melihat karakter yang terbaik untuk pelayan Tuhan, dan pelan-pelan DNA keluarga Allah untuk semua pelayan Tuhan. Dan semuanya itu tergantung dari kita semua. Mungkin dari Ibu Clara ada yang ditambahkan? Terima kasih, saya cuma menambahkan sedikit bahwa mungkin teman-teman di sini juga banyak ya, semuanya leader dan mengalami hal yang sama dengan kami. Bahwa pelayan Tuhan kita itu karakternya berbeda-beda. Dan pada saat perekrutan biasanya kita tuh jeli pada saat ibadah memperhatikan jemaat-jemaat yang datang. Jadi mana yang kira-kira rajin, kita mulai deketin PDKT deh. Kadang berbagai cara PDKT-nya. Kadang saya tugasin saya sendiri biasanya atau teman pelayan Tuhan yang lain yang saya lihat cocok kira-kira karakternya dengan jemaat tersebut. Saya minta dia deketin sampai berhasil. Terserah gimana caranya, pokoknya saya mau hasilnya berhasil. Itu satu. Kemudian kedua dari Komsel. Jadi dari anak-anak Komsel, cucu Komsel, KKS-nya kadang merekomendasikan ke kami anak-anak selnya mana yang berpotensi untuk pelayanan dan kadang memang diarahkan untuk pelayanan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah dalam memperlakukan teman-teman pelayan Tuhan, kita tuh nggak pernah memperlakukan seperti di kantor. Jadi bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sesama teman pelayanan. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, karena kami ini hanya membantu mengkoordinasi, karena kita semuanya sama. Dan saya belajar dari Pak Dani cara berbicara, karena terkadang saya agak lebih frontal. Contoh misalnya ada peltu yang datangnya terlambat mulu gitu kan, mau briefing terlambat. Nah Pak Dani ini cara negurnya saya juga kaget kadang. Senyum-senyum, diajak bercanda. Terus Pak Dani ngomongnya begini, enak ya sekarang rumahnya udah deket nih sama gereja, dulu kan jauh gitu. Makin deket jadi makin santai dong ke gerejanya. Jadi peltu kita tuh malah ketawa, dia ketawa lapor ke saya, mamam aku tadi ditegur sama papi loh katanya gitu. Jadi saya belajar sebenarnya bahwa cara menegur itu kadang nggak bisa sama setiap orang. Apalagi terkadang nggak bisa dipungkiri bahwa dari jajaran pelayan Tuhan kita itu terdiri dari berbagai status sosial. Ya, ini teman-teman juga pasti tahu. Jadi ada yang kadang melebihi kita gitu ya. Yang
dibutuhkan, maksudnya hikmat buat kita, karena kadang menghandle orang-orang seperti ini lebih sulit untuk masuknya. Salah sedikit nanti ngambek, salah sedikit kepahitan gitu ya. Jadi saya dengan Pak Dhani itu benar-benar saling dorong dah kalau kayak begitu. Dalam arti ini siapa yang maju, ini siapa yang maju gitu. Jadi cara kita berbicara, cara kita menegur juga kadang bisa diterima, bagaimana supaya bisa diterima oleh mereka. Dan puji Tuhan di PIK itu kan ada juga pelayanan parking ministry istilahnya kita. Jadi karena parkir kita ada 5 lantai, gedung parkir 5 lantai. Ini juga dilakukan sama tim Kobudi sama Pak Chandra ya. Jadi kita tuh ada menempatkan pelayan-pelayan Tuhan di area parkir. Nah kesian juga yang mereka di parkir itu karena kan nggak bisa ikutin ibadah full. Jadi mereka hanya naik masuk pada saat firman Tuhan disampaikan. Tapi di situ saya melihat bagaimana loyalnya hati seorang hamba dari teman-teman. Mereka tidak mengenal status, apapun status mereka, mau apa ya, mau rektor, profesor, mau dokter, mau apapun, mereka di rolling. Jadi bertugas di parkir, mereka dengan senang hati, dengan sukacita gitu. Itu saya merasa anugerah dari Tuhan ya, puji Tuhan. Mereka semua mau seperti itu dan kita juga turba sih gitu ya, sama-sama. Terutama Pak Dhani ini juga rajin ke WC, maksudnya untuk ngecek toilet, karena ya banyak juga laporan masukan dari jemaat misalnya, ini sayang ya gedungnya bagus tapi WC-nya seperti ini. Nah itu udah pokoknya kita menjaga supaya nggak terjadi hal-hal seperti itu ya. Hanya itu sih, makasih. Tunggu dulu. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya videonya cukup sampai di situ dulu saja saudara. Kalau dilanjutkan banyak, tapi intinya saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana seseorang itu bisa dari bawah lalu bertumbuh, akhirnya lebih lagi dan akhirnya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ya, saya ingin ngajak saudara nanti lihat kehidupannya dengan apa tadi yang disaksikan, tapi saya akan bawa melalui firman Tuhan. Kita baca dulu Keluaran 17 ayat 8 sampai ya mungkin 16. Keluaran 17 ayat 8 mulai. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata pada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ya lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadi apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi ya apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan pada Musa, tuliskanlah semua itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah misbah yang menamanya Tuhan panji-panjiku.